Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis terbaru berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terbaru yang diterbitkan pada tanggal 29 November yang lalu. Surat Menpan ini menjawab keresahan rekan-rekan honorer sekalian yang melamar P3K pada tahun ini, oleh karena mayoritas jabatan pelaksana yang ada pada seleksi tahun ini adalah jabatan yang baru, sehingga rekan-rekan dengan adanya surat Menpan terkait dengan pedoman materi, kisi-kisi soal kompetensi teknis, rekan-rekan bisa setidaknya memiliki bayangan terkait dengan materi soal dari jabatan yang rekan-rekan lamar. Dari surat tersebut, khusus untuk jabatan pengadministrasi perkantoran, terdapat beberapa topik yang bisa dijadikan pedoman untuk latihan soal sebagaimana ditetapkan oleh Menpan RB terkait dengan pedoman materi seleksi P3K. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru berdasarkan kisi-kisi surat Menpan RB terbaru, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Rekan-rekan sekalian, konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Nanti soal kompetensi teknis akan disiapkan sebagaimana pedoman materi yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Baik, langsung saja kita ke topik selanjutnya. Untuk video kali ini, lanjutan dari video saya sebelumnya, kita masih membahas topik pedoman materi pertama dari jabatan pengadministrasi perkantoran berdasarkan edaran Menpan RB, yakni memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Jadi topik ini adalah topik pertama dari pedoman materi yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Di video saya sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal. Soal-soal ini nanti akan rekan-rekan dapatkan melalui bank soal yang rekan-rekan bisa order di admin bank soal kami. Rekan-rekan sekalian, kita langsung saja ke soal nomor 4. Rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan ini dengan menuliskan pilihan jawaban yang rekan-rekan anggap benar di kolom komentar video ini. Langsung saja ke soal nomor 4. Suatu dokumen yang bersifat sangat penting dan rahasia perlu segera diproses. Namun, Anda menemukan bahwa dokumen tersebut belum dilengkapi dengan tanda tangan yang diperlukan. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut diproses sesuai prosedur tanpa menunda lebih lama lagi? Nah, rekan-rekan, materi soal ini tentu sesuai dengan topik yang saya utarakan tadi. Topiknya adalah memproses dokumen sesuai dengan prosedur. Ini adalah pedoman materi ya. Pedoman materi pertama dari kisi-kisi soal dari Menpan RB, sehingga salah satu contoh soalnya, soal nomor 4 tadi ini. Saya ulangi, kita baca ya. Suatu dokumen yang bersifat sangat penting dan rahasia perlu segera diproses. Namun, Anda menemukan bahwa dokumen tersebut belum dilengkapi dengan tanda tangan yang diperlukan. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut diproses sebagai prosedur tanpa menunda lebih lama lagi? Jadi apa kata kunci dari pertanyaannya ini? Ya, kata kuncinya adalah dokumen tersebut belum dilengkapi dengan tanda tangan yang diperlukan. Ini adalah kata kunci. Jadi, pilihan jawaban A, menyimpan dokumen dalam folder terpisah dan menunggu tanda tangan yang diperlukan tanpa melakukan apa-apa. B, mengirimkan dokumen ke atasan untuk tanda tangan segera dan memberitahukan urgensi dokumen tersebut. C, memproses dokumen tanpa tanda tangan dan mencatat bahwa dokumen tersebut belum ditandatangani. D, menandatangani dokumen tersebut atas nama atasan dan melanjutkan proses administrasi. Kira-kira untuk soal nomor 4, pilihan jawaban yang benar A, B, C, atau D, tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni mengirimkan dokumen ke atasan untuk tanda tangan segera dan memberitahukan urgensi dokumen tersebut. Pembahasannya rekan-rekan sekalian, jadi di bank soal itu sudah ada pembahasan dan rekan-rekan bisa mempelajari pembahasan ini sebagai materi, artinya konsep penanganan jika kita dihadapkan pada situasi di atas
ini disampaikan di dalam pembahasan ini. Jadi bisa saja mungkin soalnya tidak sama persis, akan tetapi konsepnya sama dengan apa yang diungkapkan di dalam pembahasan itu. Pembahasannya bahwa dokumen yang memerlukan tanda tangan atasan itu harus dikirimkan dengan segera untuk mendapatkan tanda tangan yang diperlukan. Sebagai seorang pengadministrasi harus memastikan bahwa dokumen tersebut diprioritaskan sesuai urgensi dan memastikan atasan mengetahui pentingnya dokumen tersebut. Menandatangani dokumen atas nama atasan atau memproses dokumen tanpa tanda tangan itu tidak sesuai dengan prosedur dan bisa menimbulkan masalah hukum dan administratif. Jadi di sini tadi ada kata kunci pertanyaannya bahwa tersebut diproses sesuai dengan prosedur. Ini sebagaimana topik materi pertama bahwa memproses dokumen sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur penanganan jika kita dihadapkan pada situasi seperti ini telah disebutkan pada pembahasan soal ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan. Jika ada yang belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam sebuah audit administrasi, Anda diminta untuk memberikan bukti bahwa dokumen yang diproses dalam perusahaan telah mengikuti prosedur administrasi yang benar dan tertib. Apa yang akan Anda tunjukkan sebagai bukti yang paling valid? Jadi bukti bahwa kita telah mengikuti prosedur administrasi yang benar dan tertib. Anda diminta untuk memberikan bukti bahwa dokumen yang diproses dalam perusahaan. Jadi ini kata kuncinya ya. Jadi kata kunci bukti yang valid. Pilihan jawabannya A. Daftar dokumen yang sudah diproses tanpa penjelasan lebih lanjut. B. Catatan atau logaritma pengarsipan yang mencatat setiap langkah pengolahan dokumen beserta waktu dan pihak yang terlibat. C. Salinan dokumen yang telah diproses tanpa perlu menunjukkan prosedur yang diikuti. D. Dokumen yang telah diproses disertai dengan tanda tangan dari setiap pihak yang terlibat. Silakan untuk soal nomor 5, pilihan jawaban yang paling benar A, B, C, D, atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah B, yakni catatan atau logaritma pengarsipan yang mencatat setiap langkah pengolahan dokumen beserta waktu dan pihak yang terlibat. Pembahasannya rekan-rekan sekalian, catatan atau log pengarsipan yang mencatat setiap langkah yang diambil selama pengolahan dokumen adalah bukti yang paling valid dalam menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Bukti ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses serta membantu dalam pencarian atau verifikasi. Jadi itu langkah yang bisa diambil apabila kita dihadapkan pada situasi seperti ini. Nah rekan-rekan, untuk mendapatkan atau melihat ratusan soal lagi, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Soal-soal hot seperti ini tentu disesuaikan dengan pedoman materi terbaru. Silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan paket lengkap bank soal seperti sebagaimana apa yang kita saksikan pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.